Mulifada wal istifada wa nafi wal intifa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ajwadi huduriyati wal baiti wa mawala khususan wa kita juga ala alim alama al wasil syekh jendal malur apa Allah bihi sallallahu alaihi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Paslun ay hada paslun fil manni ing dalem mertelakeun ngundat-ngundat ngungkit bisodaqoti kalawan sodakoh. Qala ngandika sapa Allah taala Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir masaluhu kamasali safwan alaihi turabun fasabahu wa bilung fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhalladzina hai eling-eling wong akeh, ingatlah wahai orang banyak, amanu kang padang imankeun sapa ladina, la tubtilu jangan membatalkan kamu sekalian, membatalkan sodakotikum kepada pahala sodako kamu sekalian bil manni dengan mengungkit-ungkit wal adza dan menyakiti orang yang diberi sodako. Jadi kayak puasa ada yang membatalkan puasa, makan minum dan sebagainya. Sholat ada yang membatalkan sholat. Sodako juga begitu, ada yang membatalkan pahala sodako. Kita sodako bisodako diungkit-ungkit. Kita mengcebol misalkan, kalau enggak karena saya, nah itu batal pahala sodakonya. Atau dengan menyakiti orang yang dikasih, dek. Mere tapi bari dialungkeun misalkan, mere tapi bari jeung cemberut, wah udah dicarikan heula biak bersih. Nah, itu kan orang yang dikasih pun sebenarnya ya kalau nggak kepepet mungkin ya. Nah itu pahala sodakonya batal. Kaladi contoh kaya dene uang yunfiku kangin pakaken sapa ladi malahu ing bane ala diri an nasi kena pamer manusia. Juga termasuk batal pahala sodakonya seperti orang yang mengimpakkan hartanya karena pamer, pengen dipuji, cari perhatian orang lain. Nah itu hati-hati. Sayang ya kan, orang sodako nih pengen dapat pahala, tapi kalau pamer nggak dapat pahala, batal pahala sodakonya. Wala yu'minu lan orang ngimankeun sapa alladzi billahi kan Gusti Allah wal yaumil akhir lan ngimankeun kepada poe kiamat. Karena apa nggak cukup Allah sebagai saksinya, masih pengen diperhatikan sama orang lain, pengen dilihat orang. Iya kan, sodako kalau nggak diumumin saya nggak mau. Diumumin baru kan ngasih semen 1 sak tuh minta diumumin di speaker. Iya kadang-kadang di amplopnya tulisin Haji Ade misal, dibuka 2.000 bu. Misal ya, ini misal deh, santai aja deh ya, santai misal bukan. Pamasaluhu maka utawi perumpamaannya alladzi yunfiqu malahu ri'annas, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya tapi pamer,
pengen diperhatikan manusia. Iku kamasali sopwanin, seperti perumpamaan batu yang halus. Alaihi iku ing atase sopwan turabun utawi debu di batu halus, di batu halus itu nempel debu. Kemudian pasobahu, maka menimpahu kepada batu yang halus opo wabilun udan, ya pataroka maka ninggal opo sopwan, pataroka maka ninggal opo sopwan, patarokahu maka ninggal opo wabil ing sopwan soldan hale halus. Misalkan perumpamanya kayak batu halus, ada debunya nih. Udah ada debunya kena hujan, maka hujan itu akan menyapu bersih debu itu. Orang sodakoh bagus, amal yang hebat, tapi pamer, udah dengan pamernya itu hilang. Kayak tadi batu halus kena debu nempel di batu halus, kemudian kena hujan, artinya jadi bersih deh. Begitu juga orang sodakoh pamer itu jadi bersih maksudnya nggak ada pahala. Layak diruna ora kuasa sopal ladina ala syek ingata suwiji-wiji mimma saking barang kasabu kang pada kasab usaha sopal ladina. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wallahu adapun Allah la yahdi, Allah tidak akan memberikan petunjuk al qauma kepada orang banyak, al kafirin kang pada kafir kabeh, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Bayana menjelaskan siapa Allah terbesar Allah Ta'ala an-naman saat temene uang ta sodako kan sodako sopeman bisain kalau suji min anwa is sodakot, dengan macam-macamnya sodako. Sesungguhnya orang yang sodako dengan sesuatu dari macam-macamnya sodako usturito dan syaratakan linailihi karena merkoleman zalika sawaba ing ikilah ganjaran al azim kang agung, alladzi aada kang nyawisaken, alladzi rupane ganjaran kang agung, ada kang nyawisaken alladzi sapa Allah lil mutasaddiqina maring pirang-pirang kang sedekah. Apa antas selamat yen ta selamat apa sedekah tuh sedekah man minal manni saking ngundat-ngundat biak kalon sedekah alalmu to ingatase wong kang den wehi wal adalan nglarakaken. Maksudnya syarat supaya sodako itu mendapatkan pahala yang besar, supaya sodako itu mendapatkan pahala yang agung, sebagaimana yang Allah janjikan untuk orang yang bersedekah. Ya, Allah menjanjikan pahala yang agung untuk orang bersedekah. Syaratnya yang pertama, orang yang sedekah itu harus selamat daripada ngundat-ngundat. Makanya jangan ungkit-ungkit. Udah kita kalau udah ngasih udah kita lupakan, supaya ketemu sama kita pahalanya. Ungkit-ungkit dan jangan menyakiti orang yang dikasih sodako. Setelah mau diberi mual hirup sih, ya kan, mau sampai mual hirup itu udah kalabatan pangeran, so, ya kan. Ini yang menghidupkan mematikan itu Allah. Itu ngomongnya. Lamun tuh diberi mual hirup, Allah itu deh dahsyat itu. Hati-hati jangan sampai mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang dikasih sodako. Palmanu maka utai ngungkit-ngungkit yang namanya almanu. Wayo almanu iku ayu adida yang tamilang-milang sopeman nikmatau ing nikmateman al akhori ingata sewong kang wene dia menghitung-hitung yang sudah dia berikan kepada orang itu. Udah dihitung. Oma, apa kamu gak ingat SPP sekolah tisah, listrik tisah, apalagi biasa deh, kreditan dibayar usaha. Nah, pokoknya diungkit, dihitung semuanya, diperinci sama dia. Dasar mana tegablek otak, tegablek polok, misal lu ya, habis kalau sudah pun. Kalau mau ngambek aja, misalkan emang dia pikir selen, misalkan jinya ngambek aja, tapi jangan ngungkit-ngungkit. Sudah kok, kita mau ngambek aja, udah emang main api sebelen, punya hak kita untuk ngambek, tapi ulah ngungkit-ngungkit
sodako supaya pahala tetap aman ya. Jadi gitu. Oh, yadkuru atau ngeling-eling sopona nikmat liman maring wong layu hibu kang ora demen. Sopal arhidu wong kang ngalap itlahu ing ningali neman atau juga menyebut-nyebut sodako yang telah dia berikan. Padahal orang yang dikasih nanti nggak pengen gitu. Sampai malu kalau disebut-sebut itu. Nah udah nggak usah sebut-sebut. Kadang zaman sekarang nih dek, ya Allah, merek apa merek biasa letter lagi kudu dipoto heula. Iya lu, dipoto. Dia apa dipakai? Itu lu jangan modal begitu. Mending lamun 1,5 sugan. Ya dek. Ini merek biasa letter mau kudu dipoto banyak yang bukti. Ya Allah, ampun. Masa siang orang yang dikasih pun punya hati dia, ya kan dek, biasa letter sampai kudu dipoto heula dipangpang di Facebook. Ya Allah, telah disalurkan beras 1 liter pada fuqara masakin. Allah Akbar. Wakilah den ucapaken katakan ulama huwa utai almanu ngundat-ngundat iku ayar yen tani ngali sapa man dinapsi maring awleman majiatan ing istimewa ala mutasaddiqi maring wong kang den ala mutasaddaqi ngatasi wong kang den we sedekah sapa al bisa nih kalau kebagusan man. Nah termasuk ngundat-ngundat gini, ketika dia di hadapan orang yang dikasih dia merasa istimewa. Kenapa? Dia yang paling banyak ngasih ini dikasih. Ya hati-hati loh, itu termasuk ngundat-ngundat berasa istimewa. Udah orang ini udah dianggap kayak binatang deh. Ini hati-hati hal begitu. Orang dulu nih kalau ngasih nih sopan, orang dulu kalau ngasih saya mohon maaf udah jauh-jauh tolong diterima, minta-minta ya kan, tolong diterima, saya enggak ini tuh saya pengen ngasih tolong terima. Orang dulu tuh gitu, karena yang beruntung sebetulnya yang ngasih dia dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Kalau sekarang enggak, udah orang ngasih kayak raja, yang dikasih udah kayak hamba sahaya. Nah itu jangan sampai kita seperti begitu menampakkan keistimewaan majiah atau dia lebih hebat dibandingkan orang yang disedekahi. Oh itu bisa termasuk ngundat-ngundat. Artinya kalau termasuk ngundat-ngundat membatalkan pahalanya sodako. Walidhalika, karena kalau sodako pahalanya hebat itu udah ulama sepakat. Cuman hati-hati itu yang membatalkan pahalanya sodako itu, ya. Itu ulama sepakat emang hebat pahalanya, luar biasa. Walidhalika kena arahe ayu adidani matahu layam bagi orasiogya, maksudnya tidak sebaiknya apa ayat lubayan tagole sopoman minhu saking mutasodik doaan ing doa. Malah bagusnya orang sudah kono nggak minta doa. Sebaiknya walaupun boleh aja minta doa, ya kan, tapi sebaiknya. Kenapa si pamurni gitu deh, nggak ada imbalan apa-apa, nggak berharap apa-apa kecuali dia berharap hanya kepada Allah. Walaupun boleh, ini sebaiknya, tidak sebaiknya. Walayat ma, dan orang ngarep-ngarep sopaman pengen doa dan tidak berharap didoakan. Kalau kata Gus Ba kan orang sekarang repot. Sodako 50.000 minta doakan masuk surga, lu kan berat doa. Supaya masuk surga misal lu ya, itu udah buat dia, buat pahalanya dia nanti di akhirat pahalanya sangat dahsyat tuh deh. Wala apa tuh? Walat mafihi di anau kana satemene doa iku ruba makana terkadang ono apa doa pimukobal ihsani dalam bandingi kebagusan eman, karena terkadang doa itu menjadi sebanding dengan kebaikan orang sudah akhirnya jadi imbang. Karena itu deh ya. Tapi kita yang dikasih kudu ingat gitu. Itu tadi kita bicara orang yang ngasih. Nah juga kita bicara orang kasih masa nih, karena sebaik-baiknya orang yang
diberi penghormatan itu membalas dengan penghormatan yang lebih baik. Ya kan, wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayyu bihasanin minha. Jangan melupakan. Nah, yang ngasihnya nggak usah minta, yang dikasihnya kudu gitu. Pas enak ya. Itu. Payas kutu maka jadi gugur opo ajru ganjaran eman, khawatirnya begitu. Tapi ini nggak pasti, tapi ini sebaiknya gitu ya, sebaiknya. Ahbarona awe habar neng kita sopo sayuna guru kita kutbul wujud. Ini wali ya. Kutub wujud. Kutbul wujud. Wasam sudah iroh as-suhud. Ini gelarnya kutbul wujud. Kalau kami kemarin kan kutbul angpas. Ada kutbil angpas, ada kutbil irsyad wa qasil ibad. Ada lagi macam-macam. Nah ini kutbul wujud. Siapa Muhammad Al-Bakri? Rupanya saya Muhammad Al-Bakri, wali kutub. Beliau meriwayatkan anjadatihi saking mbahe neneknya. Saya Muhammad Al-Bakri Aisyah, rupanya Siti Aisyah Ummul Mukminina Ummul Mukminah kang dadi ibune pirang-pirang wong mukmin, karena istrinya Nabi itu udah otomatis menjadi ibunya orang yang beriman. Kayak istrinya presiden udah otomatis menjadi ibu negara, gitu ya. Gitu. Ada jadi RT udah otomatis istrinya jadi ibu RT, gitu deh. Udah otomatis tuh. Radhiyallahu anha. Jadi Said Abu Bakar, Said Muhammad Al-Bakri ini punya nenek Siti Aisyah. Orang hebat, neneknya aja istrinya Nabi. Ya. Radhiyallahu anha. Annaha satemene Siti Aisyah iku kanat ana sapa Siti Aisyah iku idata sedekah. Nalikane sedekah sapa Siti Aisyah. Ala ahadin ing atas wong suwiji arsalat mangka utusan sapa Siti Aisyah. Ala asarihi ing atas seburine ahad. Rasulan ing utusan, ngutus orang yatbau kang ngiring sapa rasul utusan uing ahad lamaskani maring umay ahad. Kenapa liataro Pak? Supaya urus sapa rasul hal yadu anata doa sapa ahad ha ing doa hal yadu anata doa sapa ahad ha ing setiasa mendoakan patan umaka doa Siti Aisyah lau maring ahad wisli doahi kalawan padane doane ahad. Kenapa li Allah yakuna supaya ora ono opo doa doane ahad ikupi muqabalati sedekah yang dalam bandingi sedekah Siti Aisyah. Ini kalau sedekah mau orang yang ngirim utusan yang ikut orang sedekah, ketika dikasih dilihat sama utusan dia mendoakan enggak. Kalau dia mendoakan maka Siti Aisyah ngedoakan lagi orang yang dikasih. Khawatir kalau dia nggak mendoakan ya udah doakan lagi. Khawatir kalau dia mendoakan Siti Aisyah nggak doa lagi, mendoakannya sebagaimana yang doa yang dikasih itu mendoakan gitu, supaya kalau nggak khawatir jadi sodakonya itu seimbang dengan doa gitu. Pahalanya itu gede. Kalau nggak mendoakan ya enggak gitu. Pahalanya utuh gitu. Itu orang dulu sampai begitu, saking hati-hati. Orang sekarang wajib dikamerain, lu bawa kamera ya kan dek, bawa kamera luar biasa ya. Waqala lan ngandika sapa bener li alaya kuna puadopi mau tu sedekah payang kusuk maka akhirnya jadi kurang opo ajruha ganjaran sedekah, khawatir jadi kurang. Kalau dibalas doain lagi kan pahala sedekah utuh, doa udah sama doa sedekah murni gitu maksudnya. Palida maka kena ara iki arsalat ala asir rasulan qala ngandika sapa ashabuna ashabu safiyah kita yustahabu den sunaken lil mutasaddiqi maring kang sedekah poya 2 yen ta dongaaken sapa mutasaddiq lil mutasaddaq aleh maring wong kang den sedekah sepali al
bimislima kalon padane barang dakang doa sopo mutasodik lahu maring mutasodak aleh. Maka karena itu ashabu Syafiyah mengatakan sunnah orang yang sedekah itu mendoakan orang yang dikasih sedekah. Kenapa? Supaya mesti kan orang kasih sedekah mendoakan juga, supaya itu doa sedekah murni. Ya kan? Doa udah dibalas, doa sedekahnya takut berkurang pahalanya. Kalau enggak ada enggak. Takut berkurang karena mereka tuh enggak mau pahala berkurang. Begitu udah ngasih sedekah juga ngasih doa juga. Tapi yang ngasih sedekah ya, jangan lupa tadi gitu. Kan ya? Wa qala ngendika sapa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Berkata siapa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Karena ono sapa abi bapak ingsun. Iku yaqulu ngandika sapa abi. Bapakku nih, idza a'taita kata bapakku, kalau kamu ngasih rojulan kepada seseorang, sean ing sujuji ngasih apa aja. Waro'ai telah ningali sapa sira anna salamaka satemene salam sira iku yaskulu abot opo salam alingata serojul. Kenapa likoni karena anane rojul iku yatakallabu mendi sapa rojul laka maring sira yaman ing ngadeg wa nahwalan sepadane kiam li ajli isanika karena arahe kebagusan siro ilahi maring rojul fakafa mangka nyegah sapa siro salamakai salam siro aling atase rojul. Kata ayahku nih ya nasihati kepada anaknya, kalau kamu ngasih seseorang maka kamu lihat kalau salam kamu memberatkan orang yang dikasih, berat harus berdiri dulu, pengennya nggak usah ngerepotin orang dikasih, ya kan? Orang dulu tuh begitu, kalau ngasih ini nggak ngerepotin orang yang dikasih, ya kan? Orang kan orang dikasih suruh antri, foto, ini itu ya macem-macem, tanda tangan, 12 tanda tangan lagi. Nah, kenapa kalau memberatkan kamu lihat aja memberatkan enggak? Kalau memberatkan, kenapa? Khawatir itu dia pun membalas kebaikanmu. Jadi khawatir itu pahalanya berkurang. Tuh. Wal adza, apa sih yang namanya menyakiti orang kasih sedekah? Adza. Wa adza iku ayan harhu. Yen ta bentak sapa mutasaddiq hu ing mutasaddaq aleh, ngasih tapi sambil dibentak. Ngebentak dulu, merekan dulu baru kasih. Itu namanya menyakiti orang yang dikasih, nggak ada pahalanya. Makanya ya udah tahan aja, nggak usah sore kanan hula karak ber. Kadang sore kanan untuk ceramah lila, ya di ceramahan hula lila. Oh, yu ayiro atau nyacat sopo wong kang sedekah ing wong kang disodakoi. Atau dibentak enggak, cuma dicaci maki dulu. Maneh dia hari butuh naungkul misalnya kan gitu, jadi ini butuh naungkul, butuh tarak bere, jangan deh. Tuh ya. Awayastima tawa misuh sopo mutasodik orang sedekah ku kepada mutasodak atau dicaci maki dulu, dipisau dulu, cara kanan hula ya. Bahada mangka utai kiki ada iku kalmani kayak dene ngudat-ngudat iku muskitun gugurakan di sawabi maring ganjaran. Itu juga menghilangkan pahala. Kan itu jangan. Kama kayak keterangan abar kang habar sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wa ahraja lan ngariwatkeun sapa muslimun Imam Muslim. Imam Muslim dawuh Kanjeng Nabi dawuh salah satu utai wong telu. Ada 3 orang.
iku la yukallimuhum ora bakal gunemihum ing salasa sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati besok dalam poe kiamat. 3 orang ini tidak akan diajak bicara sama Allah. Maksudnya Allah murka. Kan kita kalau nggak mau ngomong sama si fulan berarti ngambek ya. Kalau ngambek murka, Allah murka. Tidak akan diajak bicara sama Allah, diacuhkan. Wala yang durulan orang bakal ningali sapa Allah ilahi maring salasa, tidak akan dilihat Allah. Artinya kan Allah selalu maha melihat. Maksudnya tidak akan dilihat dengan kasih sayang. Wala yuzakim dan tidak akan membersihkan Allah kepada salasa. Allah tidak akan membersihkan, artinya Allah tidak akan mengampuni dosanya. Siapa? Salasa. Walahum laniku kadu salasa azabun tay siksa alimun kang pedih, dan bagi 3 kelompok orang ini siksa yang pedih. Yang pertama al-musabbil, orang yang ngelembrahaken ijar ing sampingnya maksudnya isbal itu memakai pakaian sarung atau celana apa aja bagi laki-laki ya melebihi mata kaki, tapi dengan tujuan sombong. Itu kan sahabat Abar pakai sarung suka melorot deh, karena orangnya kurus. Suka melebihi mata kaki, kalau kamu nggak dosa karena sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, maksudnya makruh tuh. Coba kalau pakai sarung atau pakai melebihi mata kaki, ya, apa ngalembreh ke handap. Kalau pun malah ngalembreh sebutnya ngatung. Makanya kan orang suka pakai cingkrang gitu ya ini, tapi itu maksudnya kalau sombong ya tuh. Kalau nggak sombong nggak sampai begitu. Saya udah pernah bahas dah ada videonya tuh. Kemudian apa lagi? Wal manu lano kang mundat aladi rupane uang layuti kang ora awe sapa lain saning suwiji illa manna ang ngundat sapa ladi huingse, atau orang yang ungkit pemberian, ungkit mana sekolah pisahan ya kan, madang pisahan, wah diungkit semuanya sampai kejeroan pejit deh diungkit misal ya, diungkit semuanya itu bahaya itu. Yang kedua. Yang ketiga, wal munfiqu lan wong kang infak memayukan sil atau yang bandane munfik, orang yang memayukan dagangannya bila halpi kalawan sumpah kadib yang bohong. Dagang memayukan dagangannya dengan sumpah bohong. Demi Allah bu di ditu na teu acan kenging padahal kisah batia itu lihat itu. Jangan sumpah begitu. Maksudnya nggak usah kita sebutkan dapurnya kita. Kalau nggak boleh aja, belum biasa bu gitu. Paling nanti batinnya can gede men begitu nggak usah sumpah demi Allah bu di ditu na can kenging bohong kan. Nah itu jangan sampai begitu ya. Kita boleh aja mengambil untung gede pun nggak ada masalah, asal jangan bohong ya. Apalagi dengan sumpah, dengan demi Allah bohong, jangan. Itu ada kiparatnya, itu harus puasa, ada kiparatnya. Memayukan dagangan dengan sumpah, misalkan ade datang ke haji bawa apa gitu, ji beli ji, wah sampai sumpah padahal bohong, itu bahaya. Nggak boleh. Wal hakim lan ngariwayatkeun sopal hakimu Imam Hakim salah satun utawi 3 golongan iku layak balu tidak akan menerima siapa Allah Gusti Allah minhum maring salasa. Kapan? Yaumul kiamati besok sampai kiamat. Sorpan ing ibadah fardu wala adlan dan tidak akan menerima ibadah sunnah. Ibadah fardu, ibadah sunnahnya nggak terima. Artinya kalau ibadah fardu sama ibadah sunnah nggak terima, semua ibadah nggak terima. Karena yang namanya ibadah itu nggak lepas dari fardu dan sunnah. Ibadah itu kalau Allah nggak menerima, ibadah fardunya ditolak, ibadah sunnahnya ditolak. Sholat wajib isya-nya ditolak, sholat sunnahnya tarawihnya ditolak, baca Quran semuanya ya tuh.
ada 3 kelompok orang yang Allah tidak akan menerima nanti dari kiamat ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Siapa? Yang pertama, akun, orang yang durhaka sama orang tua. Hati-hati, jangan sampai kita berani sama orang tua. Sampai dalam riwayat yang lain ini, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang durhaka sama ibu dan bapak. Walaupun kita haji tiap tahun, umroh tiap bulan misalkan, sedekah di mana-mana, tapi kita durhaka orang tua, banyak. Karena ibu bapak kita nih sebab adanya kita di atas dunia. Allah yang menciptakan kita, tapi sebabnya ibu dan bapak. Karena itu segimanapun orang tua tetap harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Jangan sampai lu senakal-nakalnya kita nih, jangan sampai kalau sama orang tua harus hormat. Ini udah nakal sama orang tua berani, gak udah, gak bisa diharapkan deh. Jangan junjung tinggi orang tua kita, hormati. Jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka. Kasihan orang tua kita kalau nggak kita yang hormati, siapa ya kan? Kalau nggak kita yang membela, siapa? Nah, itu yang pertama, yang nggak diterima ibadah penuh. Artinya kan ibadah semuanya ditolak orang yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, wamanan, orang yang ngundat kebaikannya diundat-undat, diungkit-ungkit semua. Yang ketiga, wa mukadzibun lanongkang goroaken bil qadari kalan pesten, orang yang mendustakan takdir. Kita tetap harus terima semua yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir, sejak zaman ajal udah tertulis bakal terjadi itu. Nah, saya bawain datang nih, itu udah takdir, udah tulisannya. Sebelum langit bumi ini Allah ciptakan, Allah udah mengatur. Nanti setahun sekian saya mampu ngaji datang, walaupun cansare datang, udah ada tulisannya. Apapun baik takdir yang baik maupun yang buruk itu. Jangan sampai saking gelapnya kita sampai nggak menerima, bahaya, mendustakan takdir, apalagi sampai nggak nerima Allah SWT, berbahaya. Bahaya, sangat berbahaya. Wan Nasai lan ngariwayatin sopan Nasai Imam An-Nasai, la yadkhulu ora bakal manjing al jannata ing surga sopo hobbun gitu, hah? Hobbun wong kang bujuk, orang yang menipu. Tipu, orang ditipuin terus orang. Yang kedua, wala bakhilun, orang yang medit, nggak bakalan masuk surga. Siapa lagi? Wala manan, dan orang kang ngundat sedekah. Kan itu yaudah umat Nabi Muhammad nih, insya Allah ya, yang penting jangan sampai dosa-dosa besar. Sholat insya Allah. Lu gimana? Udah taubat. Apalagi kita hidup dari zaman dunia hanya sementara. Apa sih di dunia nih kita bangga-banggaan apa ya kan? Pasti semuanya bakal kita tinggalkan, kita bakal mati. Muhimmatun ay hadi muhimmatin muhimmatun ay hadi muhimmatun utawi kiku ono pirang-pirang perkara kang gati ini penting. Ini ada beberapa hal yang penting. Aroja ngariwayatkan sapa Tabrani, Imam At-Tabrani, ya umat Muhammadin, hei umat Kanjeng Nabi Muhammad kita, waladhi demi zat bahasa kang ngutus sapa ning isun bil hakika lawan bener. Nabi sampai bersumpah, demi Allah yang telah mengutus aku dengan benar, layak balu ora bakal nerima sapa Gusti Allah sodakotan ing sodakoh min rojulin saking wong lanang lau kang kado rojul korobat te kerabat yahtajuna kang butuh sopo korobah sila tahu ing nyambung rojul sila tu ing nyambung rojul wa sorry pulan nasoripun sopo rojul
ha ing sedekah ila gurihim maring liyane kerabat. Sampai Nabi bersumpah demi Allah, ya, Allah tidak akan menerima sodakohnya seseorang dia sodakoh sama orang yang jauh, sementara kerabatnya sendiri butuh, lapar kerabatnya sendiri, familinya sendiri lapar. Itu kecuali dia nggak tahu, dia tahu kerabat sendiri lapar, dia sodakoh sama orang Jakarta, sama orang Medan, orang jauh, sementara kerabatnya sendiri lapar, nggak akan diterima. Kerabatnya sendiri perlu untuk disambung tali persaudaraannya. Waladzi demidat, Nabi bersumpah lagi, nafsu utawi awak ingsun iku biadihi ono kekuasaan alati la yang dulu ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah maring rajul yaumul kiamati besok nang kiamat, dan Allah tidak akan melihat dia dengan pandangan kasih sayang. Wa huwa lan ngaring sapa wa huwa Imam Tabrani adon halemalih ma min dirohimin ora ana te wong kang anune sanak yati kang teka sapa dirohim rohim da rohimi ing wong kang adune sanak rohim payas alu maka jaluk sapa dirohim ing da rohim padlan ing kelebihan atau kang paring ing padlan sapa Gusti Allah iyaha ing darohim paya bakholu maka medit sapa darohim aling atase dirohim illa ahraja angin bakal ngetoaken sapa Gusti Allah lahu maring darohim min janam sanging neraka janam. Allah akan mengeluarkan hayatan ing ula yukalu kang den ucap maring haya opo sujaun aran suja dul akro ya tala madu kang nyapoti gegel opo suja payuto waku maka den kalungaken opo suja bi kalawan darohim wa tala madu iku tat amu mangan opo suja meng barang yabko kang tetep opo ma minal pami saking cangkem min asar itu ami saking labete panganan. Maksudnya begini, tidak ada orang yang kerabat famili saudaranya datang kepada saudaranya minta sodako, padahal dia punya anugerah yang Allah berikan, punya kelebihan harta ya, kecuali dia nggak punya, mau gimana orang nggak punya, dia punya lebih dari makannya, dari ini dia punya kelebihan. Kemudian dia medit keluarganya sendiri minta, dia keluarga sendiri lapar padahal dia punya harta yang lebih, dia medit, maka Allah akan mengeluarkan dari neraka jahanam itu sujal akrab, ular yang besar. Ular itu akan menggigitnya, akan melilitnya, bahkan juga yaitu dengan mulutnya gigit terus. Karena itu bahaya. Memang sama saudara nih lu nggak gampang menjaga sama saudara, ya kan, nggak gampang. Tapi ya memang walaupun pahit, walaupun pedih harus kita jaga, persaudaraannya harus kita jaga. Nggak gampang memang. Kadang-kadang sama saudara nih kan begitu, masalah dikit aja digede-gedein, ya kan. Tapi karena itu kita jaga. Wasaikhoni lan ngariwayatkeun sapa Saikhoni Imam Bukhari Muslim salah satu utai wong telu, 3 kelompok orang iku la yukallimuhum ora bakal gunemihum ing salasa sapa Allah Gusti Allah kapan yaumul kiamat besok dan poe kiamat wala yanduru lan ora bakal ningali sapa Allah lain maring salasa, dia akan melihat dengan kasih sayang. Walau jaklan ora bakal nyuciakan sebelum salasa walau lan iku kadhe salasa ada pun siksa alimun kang pedih. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang, dan Allah tidak akan mengampuni dosanya,
Dan bagi 3 kelompok orang itu siksa yang sangat pedih. Yang pertama, rojulun, wong lanang, seseorang, ala padlimain, punya kelebihan air, bil palati, di arah-arah, di hutan atau di daerah. Kemudian yamna nyegah sapa rajul hingma min ibni sabil, saking wong kang lo dalan, punya kelebihan air, ya kan, dia lebih buat minum keluarganya, masih ada buat anaknya, buat istrinya, masih lebih air. Ada orang lewat minta air aja nggak dikasih, itu bahaya. Kasih kita air ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Orang yang lewat, kadang-kadang orang bawa dagang cewek gede-gede, orang haus. Orang dulu kadang tuh mau yang begitu langsung nggak minta air dikasih, siang biasa ngobrol. Kalau ke warung kan harus belinya. Misalkan dia minta minum mau kita, padahal kita lebih, bukan nggak ada, kecuali kalau nggak ada lebih itu kok nggak ngasih, itu Allah nggak akan ajak bicara, Allah nggak akan mengampuni dosanya. Nah itu bahaya orang itu pertama. Yang kedua, warojulun lan wong lanang seorang, bahaya kang adol sapa rojulan ing wong lanang kang one silatan ing bondo ba'dal asri, ya belum selesai asar, pahal apa maka sumpah sapa rajul lahum maring rajulan bilai demi Allah, la akhodah ora bakal ngalap sapa ingsun, atau dia akan ngasih haing silah bikada wa kada, kalawan harga segini dan segini, pasodaku mangka beneraken sapa rajulan ing rajulan, wa rajulun iku ala guri dalik, nyata seliane akhodah. Maksudnya begini, seorang yang menjual barangnya kepada orang lain dengan sumpah-sumpah yang bohong, nah itu jangan sampai begitu. Padahal bohong, sumpah bohong. Atau ini orang dia temannya udah komplotan, pura-pura dia nawar tinggi tuh gimana, demi Allah saya aja udah berani harga segitu, padahal dia ini doang supaya yang lain ini. Itu hati-hati yang model begitu, jangan. Kemudian yang ketiga, warojulun lanong lanang baya'a kang beat sapa rajul imaman ing pemimpin, la yubayi ora beat sapa rajul ing imam ilal dunya angin kena dunya, pen auto maka lawan paring sapa imam ing rajul mina saing dunya wafa maka beat sapa rajul, walam yukti lamun ora beat sapa rajul minas, lamun ora aweh sapa imam minha saking dunya, lam yafi maka ora beat sapa rajul. Maksudnya seorang dulu ini kan kalau jadi pemimpin ini di beat, orang terima gitu, menerima kepemimpinannya dia kalau nggak kalau dikasih baru saya mau membeat dia. Udah kalau sekarang mah nyoblos, kalau nggak dikasih nggak mau gitu. Hati-hati membeat gitu. Jadi dulu nih kalau dipilih secara aklamasi misalkan ya, secara musyawarah, nanti dibeat tokoh-tokoh sama orang-orang bahwa dia nih saya menerima kepemimpinan dia. Tapi ada orang yang mau beat itu kalau dikasih duit, kalau kasih jabatan, kasih dunia. Kalau nggak dikasih dunia, saya mau beat situ, tapi saya jadikan kepala desa atau apa gitu ya. Wapi riwayatin lan ing dalam hiji riwayat, yaqulu ngandika sapa Allah al yauma amnauka fadli kama manata padlama lam takmal yadak. Al yaum pada hari ini kata Allah, aku mencegah kepada kamu fadli dari anugerahku, kama manata sebagaimana kamu mencegah padlama kepada kelebihannya suatu, lam takmal kang orang ngamal sapa sira yadaka ing tangan sira. Misalnya ada orang minta air, kita lebih air nih buat keluarga udah ada, kita lebih nggak sampai ngasih, maka kata Allah pada hari ini nanti di akhirat aku akan mencegah dari anugerahku. Enggak, dia nggak dapat anugerah, padahal anugerahnya Allah ini sangat
luas, nggak dikasih. Kenapa? Karena kamu ketika di atas dunia tidak memberikan kelebihan air, padahal itu air bukan dari usahamu, Allah yang mengeluarkan air. Itu kan ditarik saja pasti air itu ke bawah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang dulu nih hati-hati kalau masalah air nih. Kalau orang minta air kita ada dan lebih, nggak berani nolak. Kadang kan dulu mah milu ka sumur, milu ini dulunya sumur di luar dehnya, nggak berani dia nolak. Kalau sekarang mah kan dijual jadi dijual. Wabnu Majah lan ngareun sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Ulatan guys sapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, utusan Allah. Ma utai opo? Iku asai uswiji. Allah dirupana se la yahilu kang ora halal opo man nyegah lagi. Ya Nabi, apa sesuatu yang kalau kita mencegah ini nggak halal, haram hukumnya kalau mencegah. Maksudnya kalau kita lebih harus kasih orang minta. Apa ya Nabi? Yang kalau aku nih nggak boleh mencegah, harus kasih. Yang pertama katakannya Nabi al-ma'u, air. Orang kausan kasih, jangan sampai gitu. Yang kedua wal milhu, uyah. Orang minta uyah itu. Sekarang uyah dikuasai ini, kuasai itu ya. Itu mestinya milik bersama, harusnya lu kasih. Orang dulu nih lu ya Allah ya, kadang sama tetangga minta uyah, lu kasih, jangan sampai. Yang ketiga wanar, minta api ya. Orang kadang nggak punya korek dulu mungkin apa, minta api, karena itu mestinya milik bersama. Karena kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lu air siapa sih, air dari siapa? Allah. Uyah di laut itu kan Allah. Api, misalnya orang boga rokok doang tapi itu buat korek deh. Kan bisa tibang meta korek pukul tuh menang kudu baru Allah, bahaya tuh bere ya kan deh. Ber jangan kasih, atau menta uyah atau menta cai itu kan. Siti Aisyah pernah nanya Rasulullah, ya Rasul, apa yang nggak halal kalau saya mencegah nih, nggak halal, haram kalau saya larang itu orang. Pertama kata Nabi air, jangan sampai. Makanya saya nggak berani kalau orang ikut wudhu ikut apa itu udah bebas, jangan sampai itu. Apalagi untuk sholat air jangan, uyah api ya, itu orang minta kasih. Wa rajabu Daud wal Hakim wallahu alam bisawab.